Amin majelis yang desa pada usaha tempat bina dan bapak ibu amsarawan doa segala hormat. Doa sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan juga kita muliakan Bapak Kepala Desa, para usara yang berhadir bersama kita. Beliau ini di samping umarah juga ulama, artinya aktif di bidang pemerintahan, aktif juga di bidang keagamaan. Alhamdulillah. Begitu juga yang kami muliakan orang-orang tua kami atau bangun tokoh masyarakat. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat tarawih Masjid Miftahul Jannah yang insya Allah akan masuk jannah, masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya perkenalkan diri saya, walaupun sudah banyak yang kenal, karena memang saya sudah terkenal. Ya kan, terkenal kalau sudah lebih daripada 10 orang mengenal kita, sudah disebut terkenal. Nama saya Sapril, itu nama pendeknya. Kalau nama panjangnya dipanjangkan saja, Sapril. Margaku Hasibuan, jadi Sapril Hasibuan. Kalau di Facebook nama saya Sapril Al-Banjari. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Ramadan pasti berlalu dan kita pasti akan ditinggalkan oleh Ramadan. Betul apa tidak? Itu pasti. Malam ini sudah malam yang ke-15, dibilang Amang baru tadi. Malam ini nisfu Ramadan, pertengahan Ramadan. Berarti berapa hari lagi raya, Bu? 3 hari lagi kita raya. Udah payah ikut matematika kan? Menghitungnya. Udahlah, tak usah dikira-kira lah berapa hari lagi raya. Yang penting siapkan semangat kita untuk berpuasa, menjalankan ibadah sebagus-bagus mungkin ibadah yang kita tahu, yang kita bisa. Ramadan ini adalah hadiah Allah untuk kita, jangan diabai-abaikan. Ramadan ini kesempatan yang baik diberikan Allah kepada kita, jangan kita lewatkan begitu saja. Harus kita pasang badan untuk beramal ibadah. Jelas, Pak? Saya sengaja malam ini ke sini
safari Ramadan ke desa Parausorat ini. Desa ini desa yang unik. Makanya saya senang ke sini. Masyarakatnya taat beragama, masjidnya alhamdulillah megah sekali, anak-anaknya juga tertib, tidak recok kayak di tempat-tempat lain. Mana recok, maroban petasan kalai sembahyang tarawih. Begitu martakbir ma imami mulai mardarduran di jolo masjid. Tartur. Deba main peta ompat dope halai. Marsepeda. Kalau di sini alhamdulillah ngadong tidak na ribut. Sudah tertib tenang. Ibu-ibunya juga begitu. Jadi kuliah kita ini kita bikinlah namanya kulibas. Kuliah 15 menit, bope lewat sotik, bope kurang sotik, sekitar 5. Nama saya Sapril, tinggal di Mondang. Karejoku di SMK Negeri 1 Sosa. Sama dengan Ibu Tiur. Ya. Ibu Sumirawati Harahap juga banyak kawan-kawan saya juga di sini mengajar di SMK Negeri 1 Sosa. Saya alhamdulillah guru agama Islam di sana. Ramadan adalah hadiah Allah untuk kita. Ramadan diberikan Allah kesempatan untuk kita. Ramadan diberikan Allah peluang kepada kita. Agar apa? Agar kita jangan menyesal nanti pada ketika menghadap Allah. Otik mia taubanon. Amal ibadah kita, otik mia persediaan kita bekal menghadap Allah. Ben arana indah di paluhut ia bahan, ginjang pe umurnya, tai umur nai sekedar panjang tapi tidak berisi dengan nilai-nilai ibadah dan amal soleh. Tapi ini dengan adanya Ramadan, walaupun mungkin umur kita tidaklah sepanjang umur para nabi dan umat-umat terdahulu, tapi dengan adanya Ramadan pahala berlipat ganda. Dapat pula lagi yang namanya Lailatul Qadar. Bisa mengungguli amal ibadah orang-orang sebelum kita. Orang-orang sebelum kita, yaitu umat-umat terdahulu. Itu hebatnya Ramadan. Sebaik-baik ibadah puasa adalah puasa Ramadan. Sebaik-baik solat di bulan Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan Ramadan. Sebaik-baik zikir di bulan Ramadan. Sebaik-baik baca Quran di bulan Ramadan. Sebab itu Ramadan ini tidak lepas dari 3 dimensi amalan yang harus kita kerjakan. Yang pertama, dimensi puasa. Puasa di siang harinya. Yang kedua, ditambah lagi sholat tarawih di malam harinya. Yang ketiga, ditambah lagi tadarus Al-Quran, baca Quran. Adanya kita yang 3 ini hadir di sini? Ada. Alhamdulillah. Karena ada orang nggak ada 3 itu sama dia. Ada itu. Ada orang dia puasa, tarawih ikut, walaupun setengah jalan pulang tak apa-apalah. Yang penting ikut. Ikut juga dia tadarus. 1 juz 1 hari, 1 juz 1 hari, 30 hari, 30 juz markhotom dia sekali dalam sebulan. Ada orang puasa dia, tapi tidak tarawih. Tapi tadarus datang dia ikut. Ada orang puasa dia, tarawih, tapi tidak tadarus. Ada yang cuman puasa, tidak tarawih, tidak tadarus. Yang lebih parah, udah tak puasa, tidak tadarus, tidak tarawih. Nah, ini yang udah luar biasa parahnya. Tapi ada juga teman saya, dia nggak puasa, tapi kalau tarawih datang. Kalau ditanya orang puasa kau, karena malu dia dibilang ya puasa. Puasanya kau, Cok, puasa. Dalam hati dia tahun lalu, tahun ini enggak.
Apakah boleh orang tak puasa tapi ikut tarawih, tak puasa tapi ikut tadarus? Boleh, nggak masalah, karena beda itu dimensinya. Tapi kan kurang bagus. Puasa wajib, tarawih sun, baca Quran, tadarus sun. Yang wajib inilah dulu yang paling utama. Puasanya itu yang jangan sampai kita lalaikan. Tambah lagi tadarus. Apa lagi kata Nabi? Man soma Ramadanan. Itu satu sisi. Man qama Ramadana. Siapa yang puasa Ramadan? Siapa yang qiyamul lail, mendirikan malam Ramadan, yaitu salat tarawih. Imanan wahtisaba. Dia punya dua modal. Dengan iman dan mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni Allah dosanya yang telah lalu. Dosanya diampuni Allah. Oh, ini luar biasa. Dosa kita ini banyak kali, cuman tak nampak orang dosa kita. Oh, saya Bapak Ibu, kalau tahulah orang dosa saya, barangkali Bapak Ibu tak mau mendengarkan ceramah saya ini. Bubar pengajian ini. Betul? Semua imam yang maju mengimami sholat ini pasti punya salah. Betul? Yang muadzin mengumandang azan, hayya 'alas shalah. Alah, butuh deh. Ajan-ajan mau nalewat-lewati, nomor narkoba madaho, nomor ninja sawit do nina. Karena tahu orang aib dia, tahu orang dosa dia, tahu orang semua kejahatannya, sehingga orang tak mau mendengarkan seruannya. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Belum pun diampuninya dosa kita, tapi ditutupinya aib kita. Tak tahu orang aib kita sehingga orang masih mau bersama kita. Betul tidak? Betul. Makanya kita syukurilah. Makanya nggak boleh membeber-beberkan aib. Aib sendiri terutama jangan dibeber-beberkan. Jangan diceritakan aib kita kepada orang lain, terutama bulan Ramadan ini. Apalagi menceritakan aib orang lain kepada orang lain. Tak boleh. Nah, kalau kita nunjuk, Pak, nunjuk ini tangan yang 5 ini berapa jari yang ke depan? Aku mau menunjuk ke depan, takut nanti kena ibu. Ke atas saja lah. Kan 1 yang ke depan, yang 3 ke kita itu. 3 jari nunjuk ke kita. Artinya kalau kita katakan kamu salah, kamu tidak bagus, kamu jahat, kita lebih parah salahnya, kita lebih parah tidak bagusnya, kita 3 kali lipat lebih jahatnya. Itu arti makna tersirat dari menunjuk. Ada orang rupanya nunjuk 5-5 gini. Ada, mana ada. 1 ke depan, 3 nunjuk ke kita itu. Jadi Ramadan ini bagaikan madrasah, pondok pesantrennya umat Islam sedunia. Kenapa Ustadz bilang madrasah Ramadan ini? Ada kesamaan dengan sistem madrasah. Ini banyak aku tengok anak-anak pesantren ini, yang jadi bilal dari anak pesantren, yang mendoa dari anak pesantren. Mudah-mudahan para shorat ini betul-betul bardatun thayyibatun warabun ghafur ini. Negeri yang baik, dan Allah mengampuni warga penduduknya dan mendapat rahmat dari segala penjuru arah di kampung kita ini. Karena banyak orang yang beriman dan bertakwa di kampung ini, banyak anak pesantrennya yang membaca kitab dan mau membaca Al-Quran. Apa kesamaan Ramadan dengan madrasah? Kesamaannya di setentang penggemblengannya, pengkaderannya, menempa manusia dari yang tadi bobrok, dari yang tadi tidak bagus, keluar Ramadan menjadi bagus. Memang kadang-kadang ada juga orang nggak ngerti, di menggembleng Pak Ustadz, nah butuh kami artinai menggembleng. Itu bahasa Bung Karno itu, gembleng itu. Bapak tahu besi per mobil? Tahu. Per mobil yang sudah tak pakai lagi bisa dibikin gupak, bisa dibikin egrek, bisa dibikin dodos, bisa. Tapi digembleng dulu. Apa itu gembleng? Itu besi dibakar, lalu dipukul, tang ting. Nggak bisa 1 orang berdua mukulnya.
Nggak percaya tengok itu hari Bulisonik. Pengolah besi, tang ting. Udah selesai kah dipukul, dibakar, belum. Dipahat lagi, tik. Udah selesai, belum. Dikikir lagi, krek. Sudah selesai, belum. Digerenda lagi, wah teruk kali itu besi digembleng. Selesai, belum. Disepuh lagi, dibakar lagi balik sampai merah seperti api. Baru direndamkan ke dalam minyak oli. Syas. Direndamkan dalam air. Syas. Barulah jadi dia alat pisau, parang, gupak, jadi tajak, jadi cangkol, jadi egrek dan sebagainya. Tajamnya Allahu Akbar. Jangankan tandan sawit, leher korbo pun dilibasnya. Itulah hebatnya setelah hasil penggemblengan yang tadi tak ada harganya per tadi, yang terletak di pinggir jalan, bahkan kadang-kadang tak dihiraukan, diambil sama persego-sego, ditimbang hanya kira kilo harganya. Tapi setelah jadi alat dia, setelah jadi pisau, jadi parang, jadi egrek, harganya sudah bisa mencapai ratusan ribu. Betul tidak? Nih kita sebelum datang Ramadan, kita mungkin datang menghadap Ramadan ini belum jadi orang yang sabar, belum menjadi orang yang rajin sholat, belum menjadi orang yang rajin baca Quran, belum menjadi orang yang rajin ke masjid, digembleng kita. Jadi nanti keluar Ramadan yang tadinya tukang pernyolop, tukang marah, emosionalannya tinggi, temperatur batinnya tak terkendali. Mudah-mudahan keluar Ramadan jadi orang yang penyabar ya. Udah digembleng. Kalau belum dapat waktu maghrib, sabar kan? Nggak mau makan kita, nggak mau minum kita kan? Walaupun ada makanan di depan kita enak-enak, ada minuman di depan kita enak-enak, nggak berani kita makan. Sama istrinya pun yang biasanya agak-agak marah, cerewetan, alhamdulillah direm. Istri kon puasa, masa aku marah-marah terus? Ah, kasihan dong. Ah, gitu. Ya kan, Bu? Sabar. Yang kedua, digembleng kita di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang sederhana. Jangan boros, Bapak Ibu. Ini saya perhatikan terjadi pembubajiran yang luar biasa di Ramadan ini. Di pasar Ujung Batu sana berjejer jual makanan perbukaan puasa, mulai jam 5 sudah berbaris lah itu. Awak pun engkol kereta berputar lawak. Ligin sini ada sono dibeli. Ligin sana ada mie goreng dibeli. Ligin lagi sebelahnya sana ada lagi lontong dibeli. Ada lagi di sana kue serabi dibeli. Ini keranjang ini sudah berisi, ini belanjaan 200.000. Padahal perut kita ini Pak, diisi nanti segelas air, beberapa butir kurma, beberapa potong roti, kue, udah hilang semua selera yang menggebu-gebu tadi itu. Kemana perginya? Itulah yang mau dikendalikan itu. Makanya si suami pun pulang, dia tengok bergelimpangan makanan di meja. Wah, ini kalau begini setiap hari bangkrut perusahaan ini. Akan ditanyanya istrinya, oh istriku sayang, apa bang? Kenapa makanan banyak kali? Lagu Roma Irama lah istrinya. Nah, kata istrinya, karena bang aku selera kali. Jadi itu harus dikendalikan Bapak Ibu. Saya mau tanya lah ini sama kita. Kalau lah makanan habis berbuka tuh tadi nggak habis, harus dimakan sahur atau dimakan berbuka besoknya lagi. Mana selera kita makan sahur, makan bubur, makan candil, makan lupis, nggak selera itu. Ya maunya kalau sahur makan aja. Berarti mau dimakan berbuka besoknya lagi, sehari semalam di makanan. Tahan apa tidak nih?
basi. Jadi mau ditaruh kemana? Dibuang. Antar ke masjid ini, Bu. Ini banyak anak remaja, anak-anak kita yang tadarus nih, antar kemari. Jangan kalian sanksi, jangan kalian ragu. Mereka ini pasukan yang semua siap menyerbu makanan yang ibu antar. Dan tak pernah mereka itu berkata, tak enak, makanannya tak enak. Nggak pernah. Jangan sanksi. Ya kan adik-adik remaja, anak-anak, kalau diantar orang ibu-ibu makanan ke masjid ini kalian bilang nggak enak. Mana ada licin piring-piringnya mungkin jilat. Oh, mana tabuon makanan yang tantar ribuan. Bilang sama ibu itu, alhamdulillah makanannya Bu enak kali yang Bu antar kue tadi itu. Habis semua yang makan. Besok antar lagi ya Bu. Iya, insya Allah diantar lagi. Itu artinya kita sudah digembleng untuk hidup sederhana dan itu ajaran Islam. Tapi ternyata tidak sedikit kita keluar Ramadan yang berat kilonya yang tadi sebelum Ramadan 60 kilo. Keluar Idul Fitri nanti naik berat timbangan badannya 65 kilo. Makin gondut. Heran juga saya itu. Ini yang pertama. Jangan menjadi orang mubazir. Innal mubazirina, sesungguhnya orang yang mubazir kana ikhwana syayatin, dia adalah saudara setan. Wa kana syaitanu lirabbih kafura, sungguh setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Orang yang menghamburkan harta secara boros dicap oleh Allah orang yang mubazir. Dan dia bersaudara dengan setan. Kalimat yang digunakan adalah ikhwana syayatin, saudara setan. Akar kata dari ikhwana adalah akhun. Akhun kalau ditengok dalam kamus artinya saudara kandung. Artinya kalau kita boros, menghamburkan harta, suka mubazir, buang-buang makanan, habis dibuang, gak termakan dibuang, itu artinya kita bagaikan bersaudara kandung dohot setan. Mau jadi saudara setan? Kalau gitu jangan kita mubazir. Nggak boleh. Dan yang terakhir, Ramadan ini mendidik kita rendah hati, tawadhu, jangan sombong. Ini terbukti kita nggak makan, nggak minum satu hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, lemasnya luar biasa. Siapapun kita yang kerja memanen sawit, kalau sudah di atas jam 2 ke atas, udah dia angkat tangan, saya tidak sanggup lagi kerja, udahlah pulang lagi, dan giliran udah istirahat lah ini. Yang ahli bangunan menyemen, yang ahli manjat, kalau sudah di atas jam 2 ke atas sudah lemah, udah lunglai, udah terasa tenggorokan kering, badan pun lemas. Kenapa? Karena dia nggak makan, nggak minum, berpuasa. Siapapun kita, kalau satu hari suntuk, nggak disentuh air, nggak dapat makanan, terasa lemahnya kita. Lalu apa yang mau disombongkan? Sombong karena harta. Itu lihat Fir'aun laknatullah alaih, Qarun laknatullah alaih, ditenggelamkan Allah. Sombong karena jabatan, karena pangkat. Fir'aun tenggelam di Lautan Merah, nggak ada gunanya. Sombong karena ilmunya, apalagi sombong gara-gara ilmu. Orang yang alim lalu sombong dengan ilmunya, kata Nabi, lebih dulu dia masuk neraka daripada penyembah berhala. Ngeri kan? Makanya nggak boleh sombong. La yadkhulul jannata man kana misqala dzarratin minal kibrin. Nggak akan masuk surga kamu kalau ada sombong dalam hatimu walau sebesar zarrah. Zarrah itu seperti biji bayam, kecil sekali, segitu aja ada sombong, nggak masuk surga kita. Apalagi sebesar kelapa. Jadi kita amalkan yang diajarkan Nabi, puasalah dengan iman dan mengharap ridho Allah, berbuka penuh dengan mengharap ampunan Allah dan diterima ibadah puasa kita. Karena orang Islam itu akan mendapatkan dua kegembiraan ketika dia puasa. Mana kegembiraan yang pertama? Orang puasa itu gembira pada ketika dia berbuka puasa. Wah, gembira. Minum air, ambil makanan yang manis-manis. Itu disunahkan ya. Makanan yang manis, yang dia tidak dimasak pakai api. Apalah itu? Kurma, buah pisang, buah semangka, buah-buahan yang manis-manis, yang tidak dimasak dengan api.
masak sendiri secara alami. Itulah duluan dimakan. Biar dapat pahala sunnah Rasul. Dan yang ganjil makannya 1, kalau nggak 1, 3, kalau nggak 3, 5, kalau nggak 5, 7. Jangan genap-genap. Karena Nabi itu suka yang ganjil-ganjil. Allah suka yang ganjil-ganjil. Yang hitungannya ganjil. Innallaha witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Wa huwa yuhibbul witri. Dan Allah itu suka dengan yang ganjil-ganjil. Nabi suruh kita berbuka puasa dengan makanan yang manis, yang tidak dibakar api, tapi kita malah membakar api. Iya kan Pak? Disuruh yang tidak dibakar api, kita malah membakar api. Begitu Allahumma lakasumtu, sigaret mah tek, Allahumma lakasumtu, wabika amantu, bertentangan dengan sunnah Nabi. Jadi kalau bisa Pak, rokok itu singkirkan dulu. Berbukalah kita dulu dengan sunnah Nabi. Ya, dengan yang manis-manis, yang tidak dibakar dengan api, maka kita dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala karena mengamalkan sunnah Nabi. Kemudian makan kita ala kadarnya dulu, setelah itu sholat maghrib dulu, setelah selesai sholat maghrib barulah kalaupun mau merokoklah. Bisa Pak? Kalau bisa keluar Ramadan ini kan digembleng ya. Yang tadi sebelum Ramadan candu rokok, selesai Ramadan sudah tidak merokok lagi. Ini betul-betul mantap sekali nih Pak Kepala Desa kalau bisa seperti ini. Jadi penggemblengan Ramadan ini memang tidak kita rasakan secara langsung, tapi kalau kita resapi dan kita jalani penuh dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya, akan kita dapatkan nanti hasilnya setelah keluar Ramadan. Apa dia? La'allakum tattaqun. Kita jadi orang yang takwa. Anak sebelum masuk pesantren dia nakal, bandel, belum bisa baca kitab, belum bisa ngaji bagus, belum bisa memimpin doa, belum bisa jadi ustadz. Begitu selesai dia pendidikannya di pesantren, di madrasah, dia sudah menjadi seorang ulama, menjadi kiai, menjadi orang yang soleh. Betul. Padahal kadang-kadang kita 5 anak di rumah, 1 yang paling bandel, yang paling nakal, susah diatur. Apa kata ayahnya? Udahlah kau masukkan ke pondok aja lah kau, supaya digembleng masuk ke pondok. Tapi walaupun begitu Bapak Ibu, tidak semua orang tamat pesantren terjaga agamanya. Betul? Tidak semua orang lulusan pesantren jadi ulama, jadi ustadz, bisa diharapkan untuk membangun kampungnya. Banyak tamat pesantren jadi bandar narkoba, tamat pesantren jadi peninja sawit, tamat pesantren melarikan anak perempuan orang, tamat pesantren tak sholat, tak puasa. Banyak. Sama halnya banyak keluar orang dari Ramadan ini tak ada perubahan. Yang nakal tambah nakal, yang jahat tak ada berubahnya, yang tidak sholat tetap saja tidak sholat, yang durhaka sama orang tua makin bertambah durhakanya di bulan Ramadan ini. Ayah, orang udah beli HP baru aku belum. Ayah, orang udah ganti kereta baru aku belum. Ayah, orang udah baju baru, sepatu baru aku belum. Mana ya? Nyesal aku jadi anak ayah. Ku pecat ayah. Ayah belum dipecatnya. Jangan begitu. Jadi kita sabarlah Bu ya. Jadi target kita ini bukan kue hari raya yang puasa ini. Kadang-kadang ini salah jalan nih kita ini. Kalau udah mulai masuk 20 Ramadan, mulailah sibuk membakar alame, membakar lomang, membakar segala macam yang dibakar-bakar. Padahal kita mau mengejar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan manian, saya doakan kita di sini sehat-sehat selalu, lancar-lancar tarawihnya, jangan surut. Enggaknya lama, jam 9 dah selesai kita dengan zikirnya 100 kali la ilaha illallah, doanya lagi. Itu enggaknya lama. Cuman kadang-kadang datang si setan ini. Aku pala kali aku kawan-kawan aku yang di abdiling sana. Dulunya itu 23 Pak.
Gara-gara datang si setan ini, dibilang si setan nih sama jamaah yang agak-agak malas bayang ini. Aku kalau 11 rajin aku katanya. Jadi gimana, kita gantilah tahun ini 11 kita bikin, jangan 23. Lama kali katanya. Iya, 3 malam cuman dia datang itu. Yang mengacaukan tadi cuman 3 malam datang. Malam keempat, kelima sampai seterusnya dia nggak datang. Tapi sudah dirombaknya yang kemarin 23 sekarang jadi 11. Jamaahnya tetap yang itu juga. Yang 23 tadi yang rajin tadi itu juga. Diganti pun 11 rakaat naik tetap sejoji makna yang bertambah. Nah, jangan begitu. Jadi kita di sini alhamdulillah masih bertahan. Kita laksanakan sholat tarawih itu dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu ya kan Pak Bu, entah ininya terakhir kita Ramadan. Kalau kutanya lah dulu ibu, Bu, kira-kira saya ini Sapril ini masih hidup lagi tahun depan. Wih, aku sedih aku. Jangan-jangan tangga hidupnya lagi aku. Jadi kita Ramadan ini lah terakhir, itulah harus kita rasakan seperti itu. Mudah-mudahan panjang umur kita, tapi kita berkeyakinan dan merasakan jangan-jangan inilah puasa terakhir aku di dunia ini. Tahun depan aku udah nggak ada di atas dunia ini. Makanya bersungguh-sungguh kita minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti udah banyak kawan kita, tetangga kita, orang kampung kita tahun lalu masih hidup dan bersama kita sholat tarawih di masjid ini. Tahun ini udah tak ada lagi dia. Tak ada lagi dia. Jangankan orang lain, saudara kita sendiri pun, abang kita, anak kita, tulang kita, memburu kita, banyak yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tahun lalu masih ada dia. Tapi ini Ramadan ini udah nggak ada dia. Jangan-jangan kita pun begitu. Inilah terakhir kita Ramadan. Tahun depan tak ada lagi kita. Makanya bersungguh-sungguhlah kita. Yang sehat mudah-mudahan semakin sehat, yang kurang sehat disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita raih yang 3 dimensi tadi. Kita sholat tarawih, kita tadarus, kita puasa. Ketiga-tiganya ini pahalanya amat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan janggalnya, kalau ada salah dan kurangnya, saya mohon dimaafkan. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah dan yang keliru adalah kesalahan saya. Terima kasih kepada Kenajiran Masjid Miftahul Jannah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, kepada Bapak Imam, Bapak Bilal, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ya, saya udah nggak asing lagi di masjid ini, selalu mengisi khutbah Jumat juga di sini, dan kita adalah saudara. Bersaudara seiman, seagama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhaka wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara kita Ustaz Sapril Hasibuan yang telah memberikan tausiah ceramah tentang mengenai puasa Ramadan yang sedang kita laksanakan. Semoga mudah-mudahan yang telah ditausiahkan beliau tadi berterima di dalam hati saudara kita. Semoga kita mengamalkan tausiah-tausiah yang telah diberikan oleh Ustaz tadi. Dan kepada Ustaz kami haturkan ribuan banyak terima kasih. Semoga ilmu-ilmu yang telah dipaparkan oleh Ustaz menjadi amal soleh nanti di hari kepada Ustaz. Dan kepada kami, alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kami mengamalkan seraya kita di dalam kehidupan yang sekarang ini dapat kita menuju jalan, yaitu jalan yang